Selamat malam Pak Ignas, saya Albireo dan Mikael dari kelompok Fisika MIPA 3 akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Hakikat fisika. Fisika merupakan cabang dari sains. Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antar keduanya. Misalnya fisikawan menyelidiki gerak elektron dan roket, energi dalam gelombang bunyi dan rangkaian listrik, serta struktur proton dan alam semesta. Fisika juga ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi atau pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis, melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta penemuan teori dan konsep. Bahwa hakikat fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses yang dikenal dengan metode ilmiah. Proses tersebut dibangun atas dasar sikap ilmiah dan menghasilkan produk yang tersusun atas 3 komponen terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. Yang pertama, produk ilmiah. Pada fisika, kumpulan pengetahuan yang disebut produk fisika dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fakta adalah kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Konsep abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, dan fakta. Rumus pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, atau teori. Suatu ide, struktur, atau sistem juga dapat dipresentasikan untuk memodelkan fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan oleh ilmuwan. Teori fisika adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Lalu yang kedua ada sikap ilmiah. Untuk menghasilkan produk fisika, yakni model, hukum, dan teori, kita perlu menempuh berbagai kegiatan kreatif yang melibatkan pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan atau eksperimen. Semua kegiatan tersebut memerlukan proses mental dan sikap yang berasal dari pemikiran. Pertama, metode ilmiah. Untuk menghasilkan produk fisika, fisikawan harus menempuh proses ilmiah atau yang biasa disebut metode ilmiah. Langkah-langkah utama dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melaksanakan pengamatan atau observasi, lalu merumuskan masalah. Yang ketiga ada kajian pustaka atau mengumpulkan informasi, lalu membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengulangi kerja ilmiah. Lalu kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama ada aturan-aturan keselamatan kerja. Itu ada yang pertama, aturan-aturan keselamatan umum, yaitu seperti jangan pernah makan di lab, jangan pernah menggunakan peralatan tanpa izin, dan jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Lalu yang kedua ada aturan-aturan keselamatan mata, yaitu gunakan kacamata pelindung, bilas dengan air bila terjadi kontak mata dengan zat-zat kimia. Lalu yang ketiga ada keselamatan terhadap benda panas. Untuk menghindari sengatan panas, gunakan jepitan atau sarungan tangan. Lalu, laksanakan prosedur yang sesuai ketika menyalakan sebuah pembakar bunsen. Yang keempat ada keselamatan terhadap api, yaitu jangan melintas di dekat suatu nyala api yang terbuka, jangan memanaskan pelarut-pelarut yang dapat terbakar secara langsung. Lalu yang kelima ada keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. Laporkan pada guru jika Anda telah memecahkan alat mudah pecah. Jangan memanaskan alat mudah pecah yang belum benar-benar kering. Lalu ada periksa apakah alat mudah pecah tersebut ada gumpilan atau retakan. Lalu yang terakhir ada keselamatan terhadap listrik, yaitu jangan menggunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik. Jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik. Jaga tangan Anda selalu kering untuk menghindari sengatan-sengatan listrik. Dalam bab 1 ada soal seperti ini.
Berikut adalah beberapa pernyataan tentang aturan-aturan keselamatan umum. Yang pertama, jangan pernah menggunakan peralatan kecuali berizin. Yang kedua, selalu berhati-hati agar tidak menumpahkan bahan-bahan dari lab. Yang ketiga, diizinkan untuk makan dan minum di dalam lab. Dan yang keempat, jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak diizinkan oleh guru. Yang tidak termasuk dalam aturan-aturan keselamatan umum adalah penjelasannya seperti ini. Di dalam pernyataan aturan keselamatan tersebut, pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 merupakan pernyataan yang benar. Karena peraturan tersebut bisa menjamin keselamatan kita jika kita mengikutinya dengan benar. Tetapi peraturan nomor 3 merupakan peraturan yang salah. Karena jika kita mengonsumsi makanan atau minuman di dalam lab, dikhawatirkan akan makanan atau minuman yang kita konsumsi akan mengandung racun yang terkena secara tidak sengaja dari bekas percobaan di lab.